Selamat malam, Bu Mona dan teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini kami dari kelompok 1, saya Trisansiar Melinda dan kedua rekan saya, Mas Doni dan Mbak Dahlia, ingin mempresentasikan kajian laporan mengenai Internal Communication Employment Engagement Mission. Berikutnya. Next. Keterlibatan karyawan dan komunikasi internal. Komunikasi internal yang efektif sangat penting untuk kesejahteraan organisasi. Bahkan yang paling menarik, visi untuk pengembangan dan pertumbuhan organisasi tidak dapat menginspirasi atau memotivasi karyawan, kecuali jika dibagikan dengan setiap anggota staf dalam bentuk yang sesuai dengan mereka berdua secara individu dan kolektif. Tenaga kerja yang terinspirasi dan termotivasi pada gilirannya adalah elemen yang menentukan dan yang memungkinkan organisasi untuk mencapai misinya. Next. Yang pertama, apa itu keterlibatan karyawan? Keterlibatan karyawan sendiri merupakan konsep yang relatif baru yang diciptakan sekitar tahun 1990-an, yang mana menurut William Camp, masalahnya bukan tentang karyawan yang dalam tanda cocok atau kurang penghargaan finansial, tetapi pada dasarnya itu tentang bagaimana perasaan mereka. Next. Berbeda dengan William Kahn, Kevin Kurz mendefinisikan keterlibatan karyawan sebagai komitmen emosional yang dimiliki karyawan terhadap organisasi dan tujuannya. Next. Sementara menurut Gallup, karyawan yang terlibat adalah secara psikologis berkomitmen pada pekerjaan mereka, melampaui harapan pekerjaan dasar mereka, dan ingin memainkan peran kunci dalam memenuhi misi organisasi mereka. Next. Nah, jadi dari ketiga pendapat para ahli ini, kesimpulannya employment engagement sendiri ialah sejauh mana keterlibatan dalam tujuan pribadi sebagai anggota dan kepentingan seorang karyawan yang selaras dengan visi dan tujuan organisasi tempat mereka bekerja. Next. Berikutnya, manfaat dan keterlibatan karyawan. Menurut Gallup, berdasarkan penelitiannya, karyawan yang memiliki ikatan dengan perusahaan 10 kali lebih memungkinkan daripada karyawan yang tidak memiliki ikatan dalam mengambil kreatif resiko di tempat kerja. Nah, secara intuitif, staf dengan tingkat dedikasi dan antusiasme yang tinggi akan mendapatkan hasil kepuasan dari pekerjaan mereka. Next. Ada beberapa manfaat perusahaan memiliki karyawan yang berkomitmen. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Yang kedua, biaya lebih rendah. Ketiga, pemecahan masalah lebih cepat. Keempat, kualitas barang atau jasa yang lebih tinggi. Kelima, promosi praktik yang lebih baik. Keenam, meningkatkan kepercayaan. Ketujuh, memahami dan mendukung di saat-saat kritis. Dan yang terakhir, merangkul budaya yang terbuka untuk berubah. Next. Jenis karyawan. Karyawan sangat penting bagi keberhasilan organisasi karena keduanya saling mempengaruhi satu sama lain dan juga mempengaruhi persepsi audiens eksternal, terutama persepsi pelanggan. Tujuan organisasi berkinerja tinggi adalah untuk menggerakkan karyawannya di sepanjang spektrum dengan harapan bahwa semua karyawan akan menjadi karyawan yang terlibat. Next, Institute for Employment Study mengusulkan bahwa karyawan dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan tingkat ketertarikan mereka dengan perusahaan. Yang pertama, engaged, yang kedua not engaged, yang ketiga actively disengaged. Next. Nah, di bagian ini akan dilanjutkan oleh Mbak Fleo. Silakan Mbak Fleo. Oke, yang di sub 1.4 ini kita akan membahas mengenai cara memperkuat keterlibatan karyawan. Banyak studi akademis yang mengkaji bagaimana sih untuk mendorong partisipasi karyawan. Nah, karena kita sudah mengetahui jenis-jenis karyawan, maka perusahaan dapat mengembangkan strateginya. Di sini ada 2 model yang disampaikan bagaimana perusahaan untuk memperkuat keterlibatannya. Secara umum, ada 7 pendorong utama keterlibatan karyawan. Yang pertama, sang manajer harus mendengarkan karyawan. Kedua, karyawan terlibat di dalam pengambilan keputusan. Ketiga,
manajer menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, manajer senior menunjukkan kepada karyawan bahwa mereka menghargai karyawan. Dan yang kelima, karyawan bisa menyuarakan pendapatnya. Yang keenam, saran-saran dari karyawan itu ditindaklanjuti. Dan yang ketujuh, karyawan memiliki kesempatan untuk mengembangkan pekerjaannya. Ini adalah model yang pertama, yaitu employee engagement yang disampaikan. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah professional development. Jadi ada pengembangan kompetensi dan keahlian para karyawan harus diperhatikan. Yang kedua adalah clear and specific purpose. Jadi harus ditunjukkan kepada karyawan tujuan pekerjaannya, tujuan organisasi atau perusahaan itu sendiri seperti apa. Yang ketiga adalah opportunities for everyone. Jadi semua karyawan berhak untuk maju. Jadi tidak ada keberpihakan kepada beberapa karyawan. Yang keempat adalah emotional salary. Jadi maksud di sini adalah mungkin karena perusahaan bisa memberikan suatu penghargaan kepada karyawan yang memiliki kinerja yang bagus. Yang kelima itu assertive dan effective relationship. Jadi hubungan yang dibangun antara perusahaan, antara manajer dan karyawan itu harus yang asertif tapi efektif juga. Dan yang keenam adalah quality communication. Maksudnya komunikasi antara manajer dan karyawan harus benar-benar berkualitas. Jadi tidak cuma sapaan hahaha, tapi benar-benar membangun kualitas komunikasi yang baik. Yang ketujuh, yang terakhir adalah kooperatif dan responsible leadership. Jadi ini adalah cara yang ditunjukkan untuk pimpinan, kepemimpinan yang kooperatif dan bertanggung jawab. Ini adalah salah satu model employee engagement yang disarankan. Dan next, Mas, yang model kedua, yaitu ini model kedua yang disarankan. Kita bahas satu persatu. Pertama adalah employee are involved in decision making. Jadi karyawan itu berhak untuk atau diberi kesempatan untuk pengambilan keputusan kebijakan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi mereka tidak cuma jadi penonton, tapi terlibat langsung. Dan yang kedua, employer demonstrate concern about employee health dan well-being. Jadi ini juga para karyawan diperhatikan kesehatan dan kualitas pekerjaan mereka. Yang ketiga, senior manager show employee that they value them. Jadi para manajer harus menunjukkan bahwa karyawan itu adalah sesuatu aset bagi perusahaan. Jadi bukan hanya sekedar pekerja, melainkan benar-benar dihargai. Yang keempat, employee feel able to voice their opinion. Para karyawan bisa menyuarakan suara mereka. Tadi ini hampir mirip sama yang pertama, model yang pertama. Dan yang kelima, good suggestion are upset upon. Jadi usul-usul yang bagus harusnya diterima oleh manajer. Yang keenam, employee have the opportunity to develop their job. Jadi ini juga sama kayak model yang pertama tadi, karyawan boleh mengembangkan karir mereka melalui pelatihan, terus melalui bimbingan karir dan yang lainnya. Dan yang ketujuh adalah manager listen to employee, ya sama seperti yang model pertama, ditekankan bahwa manajer harus mendengar para karyawannya. Next, Mas Doni. Nah, di sini di bab 15 kita akan membahas bagaimana mengukur keterlibatan karyawan. Untuk mengukur keterlibatan karyawan, maka dibutuhkan suatu kajian atau bisa dibuat dengan survei yang bisa mengumpulkan masukan dan opini dari karyawan. Bagaimana mereka membuat keputusan, bagaimana mereka berinteraksi dengan orang-orang. Nah, hal itulah
yang akan menunjukkan karyawan tersebut berkomitmen atau tidak berkomitmen dalam membangun keterlibatan. Sekarang kita membahas tentang komunikasi internal. Komunikasi internal dapat didefinisikan sebagai berbagi informasi dan budaya dalam suatu organisasi untuk tujuan bisnis. Meskipun ini tidak identik dengan keterlibatan karyawan, keduanya konsep sangat erat hubungannya. Komunikasi internal yang efektif adalah salah satu alat utama manajemen harus terlibat secara aktif dengan karyawan. Untuk selanjutnya, saya persilakan Mas Doni. Silakan Mas Doni. Ya, baik, terima kasih Mbak Fleo. Kemudian di sini kita akan masuk kepada model dari komunikasi internal itu sendiri. Komunikasi internal ini terdiri dari beberapa model. Yang pertama adalah piramid model, yaitu model komunikasi yang dibangun berdasarkan prinsip vertikal. Jadi komunikasinya ini hanya bentuknya adalah satu arah. Dan kemudian kelebihan dari komunikasi ini sendiri, komunikasi ini memiliki aliran vertikal yang jelas dan formal. Jadi semisal dari employee, maka dia tidak bisa langsung kepada CEO atau vice president. Jadi dia harus naik satu tingkat demi satu tingkat. Namun kekurangan dari piramid model ini adalah manajemen tidak dapat memperoleh informasi penting dari staff-nya langsung. Misalnya CEO ingin mengetahui keadaan di lapangan, mereka tidak bisa langsung berkomunikasi dengan employee yang ada di bagian paling bawah piramid itu. Jadi harus bertahap. Nah, kemudian model yang kedua adalah bottom up and horizontal communication. Ini adalah model yang paling sering digunakan pada era saat ini. Karena dalam komunikasi bisa dua arah, bisa top to down atau bottom to up, dan juga bisa secara vertikal dan horizontal. Di sini bisa berkolaborasi antar berbagai lini. Nah, kelebihannya di sini dari bottom up dan horizontal communication artinya cakupan komunikasinya sangat begitu luas. Namun bersamaan dengan kelebihan tersebut juga kelemahannya adalah karena bisa saling berkolaborasi antara lini atau setiap divisi, maka terkadang tidak jarang noise yang didapatkan atau gangguan komunikasi juga cukup banyak. Nah, kemudian terakhir bagian 1.9, strengthening engagement through communication. Jadi bagaimana sih untuk memperkuat dari engagement communication ini? Jadi strategi komunikasi internal yang efektif harusnya didasarkan pada realitas organisasi yang benar-benar digerakkan oleh misi dan nilai. Dan dalam kajian Deloitte dalam review isu nomor 16 mengidentifikasi 5 pendorong utama keterlibatan karyawan. Yang pertama adalah jadikan pekerjaan itu bermakna, kemudian kedua adalah kembangkan manajemen yang hebat, kemudian ketiga adalah membangun tempat kerja yang fleksibel, manusiawi, dan inklusif, kemudian keempat ciptakan banyak peluang untuk berkembang, dan kelima adalah menetapkan visi, tujuan, dan transparansi dalam kepemimpinan. Kemudian dari kajian The Qualtrics XM Institute, Bruce Temkin dan Aimee Lucas dalam Employee Engagement Competency and Maturity Insight Report 2018 mengusulkan 5 kompetensi keterlibatan karyawan untuk manajemen. Yang pertama adalah inform, kedua inspire, ketiga adalah instruct, kemudian keempat adalah involve, dan kelima adalah incent. Yang dimana inform yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk memahami harapan dari para karyawan, kemudian inspire yaitu tugas manajer yaitu menghubungkan dengan visi dan nilai-nilai perusahaan, kemudian instruct yaitu menyediakan pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni untuk para karyawan itu dapat berhasil dalam dunia pekerjaannya, kemudian involve yaitu memungkinkan partisipasi dalam membuat keputusan tentang bagaimana sih karyawan itu bekerja. Kemudian terakhir adalah incent, menyebarkan sistem yang tepat untuk mengukur, menghargai, dan memperkuat perilaku yang diinginkan. Nah, kemudian berikutnya adalah beberapa karakteristik kepemimpinan yang mendorong lingkungan kerja yang menguntungkan dan akibatnya maka bisa meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang pertama adalah menyajikan dan mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip organisasi. Kemudian kedua, mengakui pencapaian dari para staf atau karyawannya. Kemudian memiliki bakat pendukung. Kemudian mempromosikan keadilan. Kemudian dapat memotivasi karyawannya. Kemudian melibatkan karyawan dalam proyek baru, kemudian menghargai keragaman, kemudian memiliki rasa kemanusiaan, kemudian mendengarkan karyawan, kemudian mendeteksi keterampilan dan bakat dari para staf atau karyawannya, dan terakhir adalah mencari peluang untuk pertumbuhan.
Nah, itu tadi kajian dari kelompok kami dalam chapter 1. Kesimpulan dari apa yang kami sudah bahas tadi adalah pertama, employee engagement ini dapat tercapai sejauh bagaimana keterlibatan dalam tujuan pribadi sebagai karyawan dan kepentingan pribadi lainnya dapat selaras dengan visi dan tujuan organisasi tempat di mana karyawan tersebut bekerja. Kemudian kesimpulan kedua, pemimpin yaitu harus menumbuhkan budaya organisasi yang kuat dan transparan yang memberi karyawan garis pandang antara pekerjaan mereka dan visi misi dan nilai-nilai organisasi. Baik, itu kajian dari kami. Mohon maaf sebelumnya bila ada kekurangan. Terima kasih.